Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Pakem. Bertemu lagi dengan saya Dadi dari Pakem UBJ. Malam ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi yang pernah saya alami dulu. Tapi sebelumnya jangan lupa sedulur subscribe, like, share, dukung channel kami terus biar bisa lebih berkembang lagi dan bisa untuk memberikan video-video yang lebih menghibur buat sedulur Pakem semua. Oke, kita mulai dari cerita saya ini dulu waktu saya masih aktif lah di salah satu klub motor. Nah, jadi ceritanya dari tempat tinggal saya itu kita ada acara ke salah satu kota yang sama-sama satu payung lah, satu naungan dari klub kita. Nah, itu perjalanan sekitar dari kota saya tinggal itu sekitar 7 jam lah, kurang lebih 7 atau 8 jam lah ya sedulur. Nah, biasanya itu kita Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu gitu ya kita berangkat, karena biasanya acaranya adalah malam Minggu sedulur. Nah, kita waktu itu berangkatnya pas hari Sabtu, tapi biasanya emang ada yang Sabtu pagi banget, ada yang Jumat malam Sabtu. Nah, waktu itu kebenaran saya dengan teman-teman yang ada di tempat tinggal saya, di kota yang saya tinggali, kita berangkat hari Jumat malam Sabtu, itu sekitar jam 10-an, jam 11 lah kita berangkat. Nah, tapi kita itu berangkat ataupun kumpulnya dulu di salah satu titik kumpul kita ya, biasa untuk tongkrongan dari klub motor kita. Nah, kita mulai kumpul itu sekitar jam 8 atau jam 9 lah, kita janjian jam 8 jam 9. Tapi ya biasa namanya orang kumpul-kumpul lah, pagi orang lumayan banyak gitu istilahnya ya, pasti molor lah, ngaret lah gitu loh. Nah, mulai kumpul itu pun ternyata sekitar jam 10 lebih apa setengah 11 lah. Nah, itu pun hanya sekitar waktu itu yang bisa termasuk saya itu sekitar 12 atau 13 motor lah, saya juga lupa ya sebelumnya. Nah, kita berangkat. Nah, di saat itu adalah saya dapat teman yang senangnya di belakang, saya juga senangnya di belakang. Nah, saya tidak sendirian, teman saya itu berdua boncengan. Akhirnya kita tetap ngambil yang di belakang. Dan biasanya sedulur namanya rombongan itu misalkan katakan 12 orang, pertama jalan mungkin sejam 2 jam bisa tetap dengan urutan yang sama gitu, atau dengan jarak yang sama. Tapi lama-kelamaan biasanya, apalagi juga dengan kondisi jalan itu gimana, suka terbagi-bagi lagi lah, mungkin bisa dari 12 orang itu terbagi jadi 3 kelompok, kelompok depan, tengah, dan belakang. Nah, dengan pengalaman itulah makanya saya udah dari awal nyari-nyari nih yang mau siapa kira-kira nyantai aja di belakang gitu, nggak usah terlalu kenceng gitu loh. Jadi walaupun emang misalkan target 7 jam, 8 jam, ya kita molor-molor 9 atau 10 jam pun gak masalah lah. Karena itu juga kan kadang diselingi dengan istirahat gitu. Nah, akhirnya kita berangkat, ya katakan sekitar 12 motor lah ya sedulur, berangkat 12 motor, saya tetap urutan di belakang. Kita berangkat itu jam setengah 11 kalau nggak salah. Nah, kita berangkat sejam, segitu jam setengah, itu tidak ada kendala, lancar-lancar semua. Dan memang biasa kalau mau touring seperti itu kan pasti kondisi motor insya Allah semua diservis dulu, disiapkan dulu ya istilahnya. Pokoknya niatnya emang dari awal sudah siap, motor sehat semua, walaupun kadang tetap trouble terjadi di jalan kan gitu. Nah, kita cuma jalan, yaitu dia udah sampai sekitar sejam setengah, dan mau 2 jam. Dan di waktu juga saya lupa sih ya daerah mana gitulah sedulur, itu juga masuk ke daerah yang lumayan sepi dan berkelok-kelok gitu loh. Nah, mulai nih udah masuk istilahnya berarti 2 jam itu mulai rombongan mulai terpecah gitu loh, karena emang ada yang senengnya ngebut terus, narik gas terus lalu di atas 80, dan kecepatan di atas 100 kan gitu loh. Kalau kita nyantai, kita ngejarnya di istilahnya ya 60 80 lah, stabil di 80 biar nggak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Nah, mulai dan dilala bener nih, yang di belakang itu tinggal saya dengan teman saya 2 orang itu yang berboncengan gitu. Nah, kita jalan karena mulai terpisah, ya udah
melewati daerah yang lumayan lah, dimasuk istilahnya kayak daerah perhutani lah, yang lewati daerah perhutani juga, gunung-gunung daerah perhutani gitu. Kita belok naik turun, wah enak banget kan kalau misalkan daerah pegunungan gitu kan. Nah tapi tidak tahu kenapa, nah motor kita berdua itu tahu-tahu mulai kayak kerasa beda. Dari mulai bawah juga udah kayak yang jalannya yang rusak lah, ataupun emang dari kondisi bannya yang kurang angin apa gimana gitu, kita mulai kerasa nih, saya pribadi gitu ya, mulai kerasa aduh kok ada aneh ini motor gitu kan. Tetap jalan, saya tetap di belakang, teman saya yang boncengan berdua di depan. Nah sekitar 20 menit masih di daerah gunung-gunung itu, tahu-tahu sama-sama mulai mengalami trouble yang sama. Motor kita sama-sama kayak motor yang kekurangan bensin dulu, mulai berbuat nggak enak banget gitu loh ditariknya. Udah akhirnya kita berhenti, ya saya pun ikut ya, dilalat motor di depan saya berhenti, ya saya ikut berhenti. Nah pas berhenti itu kok perasaan saya nggak enak gitu kan, loh awalnya nggak enak ya, emang teman saya asal berhenti doang gitu, karena cuma ngecek sebentar lah, sekilas gitu. Cuma saya langsung deketin, jangan berhenti di sini lah, kita jalan lagi gitu. Nah mau jalan lagi pun, tapi ternyata malah kita sama-sama motornya mati sedulur. Aduh mati dua-duanya, kondisi gelap. Nah cuma emang kendaraan yang kita pakai walaupun kondisi mesin mati, harusnya lampunya tetap bisa nyala, karena semua mayoritas dari klub kita itu untuk lampunya sudah dirubah, dan biasanya ngejarnya emang ke pakai aki, karena ya ini untuk saat-saat darurat seperti ini, walaupun kondisi motor mati ya masih bisa nyala sementara gitu loh. Tapi anehnya sedulur, motor teman saya dan motor saya di saat mesin mati, lampu ikut mati, walaupun kita udah bolak-balik kontak tetap mati. Nah kita kan bingung loh, walaupun dia bertiga cuma tetap aja bingung. Terus juga merasa ada apa namanya, perasaan yang beda gitu loh hawanya. Nah akhirnya kita sama-sama berhenti, kita ngeluarin HP kita sama-sama ngecek motornya sendiri ya, walaupun kita nggak ahli banget, tapi kita ngecek yang standar-standar lah, karena emang kita juga ya itu dia, karena ngerasanya kondisi motor sudah kita persiapkan baik sebelum touring, ya kita juga jarang-jarang bawa peralatan kan gitu, cuma ngecek harusnya ini motor hidup gitu. Nah akhirnya saya ngusulin teman saya, walaupun perasaan saya nggak enak ya, udah bro kita berhenti dulu, nyantai dulu, udah kita ngerokok dulu, nyantai dulu, istirahat dulu, itu kita istirahat lah, mungkin emang kita suruh istirahat gitu. Akhirnya kita tetap duduk di pinggir jalan dekat motor kita, walaupun dengan ketakutan karena emang lumayan sepi dan sepi ya, bukan masuk lagi, sepi dan gelap gitu lah, takutnya ada yang lewat nanti nggak lihat motor kita. Akhirnya kita tetap mandang minggir, kita pun duduknya minggir. Nah di saat kita berhenti itu jalurnya adalah, yang saya sadari waktu itu adalah itu kayak hutan ini sedulur, hutan jati lah istilahnya, kayak hutan jati setahu saya, kalau saya nggak salah itu pohonnya pohon jati ya. Walaupun kita sambil main HP itu celingak-celinguk, merokok, istirahat, sempat teman saya iseng dia nyalain senternya itu kan, ngeliat sana. Saya sempat ngomelin, ngapain kamu lihat itu, iseng aja katanya gitu, janganlah, nggak usah lah, ini hawanya udah nggak enak nih, saya bilang gitu kan. Nah kita rokok ada 3 menit 5 menit, ternyata kita bertiga sama-sama ngerasa nggak enak banget gitu loh hawanya gitu loh. Nah akhirnya udahlah, saya bilang ayo kita dorong aja deh gitu loh. Akhirnya kita dorong bertiga itu, mendorong, saya sama teman saya dorong, yang satu lagi itu yang bonceng sama teman saya, dia suruh berdiri di tengah sambil nyenterin gitu loh, nyenterin jalan kita. Kita ya lumayan ya kondisinya nanjak gitu kan, terus turunan gitu sekitar berapa ratus meter, mungkin hampir sekilo kayaknya sih. Kita lihat kayak ada lampu penerangan sedulur gitu loh. Nah di situ deh kita berusaha ngecek lagi, alhamdulillah hidup motor kita, coba hidupnya lagi, hidup. Udah kita jalan lagi langsung ngebut lagi, yang tadinya kita nyantai kita
kita bener kecepatan 100 lah, kita ngejar rombongan ya, kebut, dan akhirnya emang ketemu sama rombongan yang berhenti emang menunggu kita gitu, karena mereka juga khawatir dari 12 orang kita cuma 2 itu yang misah banget di belakang gitu kan. Ternyata mereka nunggu di salah satu minimarket sampai kita istirahat 2 menit 3 menit, kita jalan lagi, itu lumayan masuk daerah kotanya gitulah, ada banyak pemukiman, jalan lagi nggak hampir sejam. Nah mulai deh kita lagi ada keanehan lagi. Nah tapi saat ini yang mengalami keanehan sih bukan kita berdua ini yang di belakang, tapi teman kita di depan. Jadi dari nomor 1 sampai saya nomor 12. Nah teman saya yang tadi ikut sama-sama mati motornya itu nomor 11. Nah keanehan itu terjadi di nomor 7 gitu. Jadi beberapa motor di depan kita gitu. Keanehannya apa sih dulu? Nah sudah mulai pemukiman itu kita masuk lagi ke area sawahan dulu, itu awal-awalnya kalau nggak salah sawahan, masuk lagi ke area hutan juga, karena memang kita juga kadang sering nyari kan jalan yang tercepat gitu kan. Nah keanehannya apa sih dulu? Di yang motor nomor 7 barisan dari depan, kita lihat itu di atas helmnya ini dulu, itu kan kena sorot lampu-lampu di belakangnya kita kan, itu kayak ada bayangan hitam yang ngejar gitu loh, yang terus ngikutin di atas kepalanya Gus dulu. Nah yang diikutin itu nomor 7. Nah nomor belakang yang tadinya nempel pun akhirnya langsung mundur. Saya pun sempat bingung karena saya kan nggak terlalu merhatikan ke depan, saya cuma merhatikan 2 motor di depan kan gitu loh. Terus mundur, loh kok pada pelan gitu kan. Saya sempat nanya ada apa ya, nggak tahu sampai akhirnya saya maju ke nomor 7, deketin, ada apa? Tuh lihat di bawah helmnya si ini katanya gitu kan, ke teman saya yang urutan nomor 7. Saya langsung kaget juga, ya Allah astagfirullahaladzim, apaan itu ya? Jadi bener-bener kayak bendera kiper gitu, asap gitu, warna hitam dulu. Akhirnya udah, saya bilang udah biarin aja, kita ikutin aja tapi jaga jarak aja, karena emang kita takut juga ya. Kita ngikutin dengan kasih jarak sekitar, ya waktu itu sih sekitar 10 apa 20 meter lah kita kasih jarak. Dan anehnya sedulur, sesudah mulai masuk pemukiman lagi itu hilang lagi. Nah akhirnya kita bersyukur hilang gitu loh. Tapi saya langsung nyusul lagi ke teman saya yang urutan 8 itu, kamu jangan bilang ke dia gitu loh kalau tadi ada yang ngikutin, karena pemikiran saya takutnya nanti teman saya yang urutan nomor 7 itu ngedrop, malah nanti dia gak berani jalan atau gimana istilahnya kan. Yaudah kita diem aja gitu, jalan lagi, saya balik lagi ke belakang terus. Nah terjadi lagi keanehan lagi sedulur, sesudah beberapa menit ataupun istilahnya beberapa puluh kilo lah, beberapa belas kilo gitu kan. Sekarang itu yang mengalami adalah urutan nomor 9 sedulur. Nah kan lumayan deket tuh dari kita. Nah yang sekarang ini adalah yang paling kita takuti adalah saya sendiri nomor 12, nomor 11 2, nomor 10 sendiri, nah nomor 9 pun sendiri gitu. Kita apal dia tuh sendirian, gak bawa boncengan gitu istilahnya sedulur. Nah di suatu jalur sawah lagi, tahu-tahu kita kayak ngeliat ada yang bonceng di motor urutan nomor 9 dulu. Mau nggak mau akhirnya teman saya urutan 10 mundur, 11 mundur, saya pun yang 12 jelas mundur juga, istilahnya mengurangi kecepatan. Dan saya pun melihat gitu, tidak harus dadakan nanya lagi waktu kejadian sama pengendara nomor 7 gitu kan. Ya Allah, yang boncengnya itu sedulur bukan bentuk manusia tapi bentuk pocong yang ngebonceng gitu loh. Dan ngeboncengnya bukan ngebonceng duduk kayak orang dibonceng atau nyamping atau ngangkang, bukan, tapi kayak posisi pocong itu berdiri di jok belakang teman saya. Padahal jok belakang teman saya karena emang dia sendirian, dia nyimpen tas di situ yang diikat gitu kan pakai jaring. Nah pocong itu berdiri di situ. Ya Allah, kita bertiga tuh bener-bener lebih lagi jaga jaraknya. Mungkin kita kayak sengaja, udahlah biar kita belakang aja istilahnya, tanpa kita janjian pun semua mengurangi kecepatan biar nomor 9 itu jauh di depan sama rombongan yang lain gitu loh sedulur. Jalan gitulah. Nah yang kita perhatikan juga itu
sekitar hampir sejam itu tetap di situ aja sedulur gitu loh. Anehnya tuh betah banget itu pocong tuh, udah berpuluhan kilo ikut kita gitu loh. Nah dilalah ada pom bensin. Nah tapi mungkin karena kita tidak selalu perhatikan ya, mungkin hampir sejam kan itu ada di situ terus sampai pom bensin itu pocong itu udah hilang sedulur gitu loh. Nah saya pun langsung lagi ngomong lagi ke nomor 10 11, dan saya dengan saya kan nomor 12, saya ngomong 10 11 udah gak usah dibilangin sama dia, biarin aja gitu loh, kita diem aja gitu loh. Cuma ya itu dia urutan nomor 10 11 sama saya itu berarti yang 10 seorang, 11 2 orang, saya sendiri, kita 4 orang itu akhirnya misah sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri sampai bingung sebenarnya ada apa gitu loh. Kenapa kok dari awal, apalagi saya dengan yang nomor 11 ya, motor nomor 11, dari awal kok ada aja gangguan, dari motor mati, tahu-tahu hidup lagi, sudah kita dorong lumayan jauh gitu loh. Terus pas jalan lagi nomor 7 ada kayak bayangan asap hitam mengikuti di atas helmnya. Terus udah hilang jalan lagi ada pocong berdiri di belakang nomor 9 gitu loh. Kita udah bener-bener guys bingung aja. Akhirnya saya sih cuma bilang ya udahlah bismillah, namanya kita lagi touring jam-jam segini kan gitu. Emang itu udah mulai jam sekitar jam 2-an lah gitu. Emang kita ngejar kayak gitu kenapa, biar nyampe pagi gitu kan istilahnya. Ya udah bismillah aja, tenang aja. Pokoknya emang kalau ada yang kayak gitu lagi ya gitu aja, kita menghindar lagi, kita mundur aja lagi, jaga jarak lagi. Saya bilang kayak gitu. Ya udah kita sepakat, kita diem. Nah, sesudah mulai istirahat jalan lagi gitu. Nah, tapi sedulur, cerita menyeramkan ini ya nggak tahu sih, mungkin itu touring yang bikin kita apes, apalagi kita apes atau gimana nggak ngerti lah ya sedulur. Emang sampai tempat tujuan kita tuh baik-baik aja sedulur, aman-aman saja, udah alhamdulillah. Nah akhirnya berarti kan kita sampai itu Sabtu pagi kan gitu, kita istirahat semua, tidur, siang jalan-jalan, sore udah siap-siap, habis maghrib, habis isya lah kalau salah sih, baru kita ke lokasi. Ya kita disitulah ketemu sedulur-sedulur yang lain lagi, lebih banyak lagi, walaupun di hotel pun kita ketemu sama sedulur yang lain, tapi kan kita datang pagi pun kondisi yang lain belum bangun, kita juga capek kan, jadi belum sempat ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah di lokasi udah selesai acara sekitar jam 1, jam setengah 2 dulu, kita balik lagi nih ke hotel dulu, mau beres-beres dulu, walaupun sih ada yang ngomong mau pulang, ada yang mau tetap tidur lagi apa gimana gitu kan. Nah tapi ternyata teman saya yang nomor 11 ngajak tidur lagi sedulur, tidur aja di situ, jadi kita nanti pulang minggu dan siang lah gitu kan, pas acara malam minggu sampai jam 1, jam setengah 2 dini hari kan hari minggunya, tapi nanti kita pulangnya siang lah, pas check out aja jam 12 gitu. Ya udah saya ngikut, dimana emang saya tidur bertiga, itu 2 motor itu kan, nomor 11 sama nomor saya nomor 12, kita tidur bareng di satu kamar orang 3 gitu. Nah tapi anehnya sedulur, mulai terjadi lagi nih keanehan kita nggak tahu gimana nih. Yang pasti sih kalau yang di hotel yang ngerasain saya. Nah lagi enak-enaknya tidur, ya mungkin antara ngantuk nggak ngantuk, dan nggak tahu emang bener ada gangguan ya sedulur, kayak waktu di jalan itu perasaan itu kan, itu kita ngambil kamar yang 2 kasur. Nah teman saya itu yang satu motor itu mereka tidur berdua, dan saya tidur di kasur sendiri, jelas kan, kasur yang satunya lagi gitu. Nah saya lagi tidur itu hawanya beda-beda, padahal itu kamar ber-AC, dan kamar kan tidak terlalu besar, hasilnya tetap terasa enak dingin gitu kan. Tapi kok saya ngerasa panas banget, padahal saya tidak pernah namanya tidur pakai selimut gitu loh dulu. Rasanya panas banget, terus kayak yang ya itu dia, saya merasa ada yang memperhatikan kayak gitu loh. Nah dan beberapa kali saya mendengar sekitar jam 3-an lebih lah gitu, kayak tahu-tahu pintu kamar mandi kayak bergerak, terus kayak ada yang apa namanya ngetok-ngetok tapi pelan banget gitu kan. Terus juga kayak ada yang orang ngobrol, sampai saya keluar dari kamar, saya tengok kanan kiri itu sepi gitu, karena emang kondisinya kan habis acara semua juga capek kan sedulur gitu, udah apalagi udah jam 3 lebih kan, pasti pada istirahat semua gitu. Lah akhirnya saya cuekin
udah pas saya merem aja bodo amat, saya tutup telinga gitu kan. Nah, besoknya alhamdulillah lancar, tidak ada apa-apa. Bangun siang, terus kita siap-siap jam 12 pulang, 12 siangan lah, setengah satu check out langsung pulang, dan sampai rumah pun sorean lah ya, hampir maghrib lah, istilahnya maghrib lebih sampai isya lah, dan alhamdulillah aman gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sedulur cerita pengalaman saya dengan teman-teman saya dari klub motor yang dulu saya sering aktif, sekarang udah jarang aktif. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penuturan yang kurang enak, ataupun istilahnya cara penyampaian saya masih kurang juga menghibur. Saya mohon maaf, semoga ke depan-depannya saya bisa lebih menghibur lagi. Gitu aja, terima kasih, dan jangan lupa saya titip lagi subscribe, like, share, biar saya terus semangat, biar channel kita terus berkembang dan bisa membuat video-video yang lebih baik lagi yang bisa menghibur sedulur semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.